Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Rahayu. Perkenalkan, namaku Arnindia Zahira dari nomor presensi 6. Perkenalkan, aku Naira Rizka Fidelia dari nomor presensi 28. Perkenalkan, namaku Faiha Kurut Nurifaya dari presensi 14. Halo semuanya, nama saya Magali Bramastana Janitra Martono. Nama saya Arjo Dwi Gimana. Nama saya Nur Aksa Ahmad Suara. Dan Kami semua dari kelas 10-3. Desa Wotawati punya daya tarik yang unik banget loh teman-teman, terutama karena nilai sejarahnya yang katanya punya hubungan erat sama kerajaan Majapahit. Jejak-jejak peninggalan di sana bukan cuma jadi pajangan, tapi sudah jadi bagian dari identitas warga yang masih menjunjung tinggi semangat gotong royong. Lewat kegiatan outdoor study ini, kami ingin belajar langsung di lapangan supaya gak cuma terpaku sama teori di kelas saja. Fokus utama kami adalah mencari tahu lebih dalam soal kebenaran fakta sejarah Majapahit di sana. Apakah memang ada bukti otentik yang mendukung atau lebih ke arah tradisi lisan yang dijaga turun-temurun? Selain itu, kami juga ingin memotret kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Dengan melihat kondisi geografisnya secara langsung, kami berharap bisa dapat gambaran utuh tentang bagaimana sejarah dan aturan adat membentuk karakter desa Wotawati yang sekarang. Jadi dulunya itu yang pertama kali singgah di sini ataupun tinggal di sini itu pelarian dari kerajaan Majapahit. Itu diperkirakan pada tahun 1518 sampai 1527 Masehi. Itu dulu pertama kali di sini itu tinggalnya di gua. Jadi di atas itu ada gua. Jadi dulu itu untuk tempat tinggal seorang pelarian. Jadi nama dari pelarian tersebut namanya yang laki-laki itu Raden Joyo Sukmo, yang perempuan itu Nyi Arum Sukmawati, bersama pengikutnya tinggal di gua. Nah setelah mereka itu tinggal beberapa saat di gua, sudah lama tinggal di situ, akhirnya mereka itu kehabisan bekal makanan. Jadi mereka itu dari pelarian itu membawa bekal makanan dan juga benih itu. Lalu karena mereka kehabisan, akhirnya mereka itu turun ke bawah mau mencari lahan pertanian. Setelah mereka itu turun ke bawah, sampai di bawah mereka itu masih menemukan kali ataupun sungai di bawah ataupun cekungan di situ. Lalu mereka itu mau menyeberangi kalinya ataupun sungainya itu tidak bisa. Akhirnya mereka itu mencari bambu di sekitaran sini, mencari bambu karena di sini itu masih hutan belantara dulunya, itu mencari bambu untuk bikin jembatan. Nah setelah jembatannya itu jadi, lalu mereka mau menyeberangi. Tetapi sampai di tengah-tengah jembatan itu tadi, Nyi Arum Sukmawati tadi terpeleset mau jatuh ke bawah, tetapi masih diselamatkan sama Raden Joyo Sukmo. Nah setelah mereka itu berhasil menyeberangi jembatan tersebut, lalu Raden Joyo Sukmo itu berkata, entah kapan itu di sini ada kelangsungan hidup ataupun ada kehidupan berkelanjutan di sini, namanya Wotawati. Wotawati itu diambil dari kata jembatan ini tadi. Jadi kalau orang Jawa itu dulu namanya jembatan itu wot. Nah jembatan itu wot. Nah terus watinya itu yang mau jatuh ke bawah. Jadi Wotawati. Jadi terkait dengan peninggalan dari sejarah itu seperti bangunan ataupun candi di sini itu tidak ada. Tetapi kami itu yang ada di sini ada peninggalan itu seperti pusaka. Pusaka itu seperti keris dan sebagainya, itu peninggalan dari simbah-simbah kami yang ada di sini dulu. Itu masih ada. Sebenarnya sih ini kan cuma dari keturunan. Terus kalau dari struktur desanya sendiri, Ibu, kira-kira itu ada tata ruang tersendiri dari desa Wotawati atau dari desa yang lain? Itu nggak dari desa Wotawati. Dari desa Wotawati sendiri sih benar-benar seperti ini ya, betul ya. Dari nenek moyang seperti ini. Kaitan desa Wotawati dengan kerajaan Majapahit tidak hanya berasal dari cerita turun-temurun, tetapi juga diperkuat oleh penelitian terhadap pusaka peninggalan leluhur. Meskipun di desa ini tidak ditemukan prasasti atau bangunan seperti candi, terdapat benda-benda pusaka seperti keris yang telah diteliti secara ilmiah berdasarkan usianya.
Fenomena matahari di Watawati terjadi karena letaknya berada di lembah dan diapit oleh dua bukit. Kondisi ini membuat sinar matahari pagi dari arah timur terhalang oleh perbukitan, sehingga cahaya matahari lebih lambat masuk ke permukiman warga. Begitu pula saat sore hari. Secara geologi, jadi dulunya di Watawati ini dialiri dengan Sungai Bengawan Solo. Dialiri dengan Sungai Bengawan Solo, dulunya itu bermuara di Pantai Sadeng ataupun di Pelabuhan Sadeng. Jadi setelah dunia itu di Pulau Jawa mengalami pengangkatan ataupun pergeseran lempeng, itu mengakibatkan di Pulau Jawa itu terangkat. Jadi yang tadinya di Pulau Jawa itu banyaknya lautan sama sungai itu mengering. Jadi di sini itu dulunya dialiri dengan Sungai Bengawan Solo. Setelah adanya pengangkatan tersebut, akhirnya sungai itu mengering. Jadi sekarang itu tinggal bekas alirannya. Nah, itu diperkirakan pada 4 juta tahun yang silam. Terkait dengan air di sini, itu pada tahun 2024 kemarin itu di sini mendapatkan alokasi untuk pengeboran air. Jadi di sini alhamdulillah itu sudah mendapatkan sumur bor, tetapi kami belum bisa menyalurkan ke rumah-rumah warga. Baru sampai di penampungan, sudah sampai di penampungan untuk airnya. Jadi misalkan nanti dari warga yang benar-benar kehabisan bisa langsung mengambil di penampungan. Terkait dengan filter air, jadi belum ada, Mbak. Jadi misalkan air hujan kan turun dari genteng, itu langsung ke ataupun penampungan. Tetapi di sini itu misalkan pas di musim penghujan pertama, kedua, ketiga, itu biasanya warga itu masih dibuang, belum dimasukkan ke penampungan. Itu jadi kotoran-kotoran yang ada di genteng itu biar hilang dulu, nanti baru dimasukkan ke dalam penampungan. Desa Watawati tengah bertransformasi dari desa agraris menjadi destinasi wisata berbasis kemasyarakatan. Saat ini, penggerak utama ekonominya adalah pengelolaan homestay oleh keluarga lokal yang dibantu Pokdarwis dan jasa pemandu wisata yang juga dibantu oleh pemuda desa atau disebut juga Pokdarwis. Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, muncul peluang baru yang menjanjikan di sektor kuliner lokal dan industri kerajinan sebagai buah tangan bagi pengunjung. Namun, kemajuan ini menghadapi kendala infrastruktur keuangan. Meskipun digitalisasi mulai masuk dan memudahkan wisatawan, mayoritas warga masih bergantung pada uang tunai karena akses ke ATM atau bank sangat jauh dari lokasi desa. Hal ini menciptakan dilema. Warga kesulitan mencairkan saldo digital untuk memenuhi kebutuhan pokok di pasar lokal yang belum tersentuh sistem non-tunai. Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi Desa Watawati tidak hanya memerlukan aplikasi pembayaran yang canggih, tetapi sangat membutuhkan kehadiran agen bank resmi atau fasilitas perbankan fisik di area desa sebagai jembatan konversi saldo digital ke uang tunai demi kelancaran perputaran uang di masyarakat. Pendapatan penjualan ini kira-kira paling besar kalau ada event kayak gini atau hari-hari biasa, Bu? Tergantung sih Mas, ramai enggaknya. Kalau jualan gini kira-kira keluar gitu nggak, Bu? Misal diedarin di mana? Di sini? Ya, di sini. Biasanya kalau yang pesanan itu dari UMKM. Oh, ya. Bisa pakai QRIS atau e-money gitu nggak, Bu? Maksudnya? Pakai kayak bayar dari HP? Oh, Dana. Iya. Biasanya ya. Biasanya ya? Oh, bisa. Menurut Ibu Dana itu berdampak baik nggak, Bu? Ya, oh ya. Kalau soal itu ini ya Mas kurang tahu. Tapi biasanya sih aman sih. Aman ya, Bu? Biasanya. Terus kalau Dana itu kira-kira ada pengurangannya nggak, Bu? Maksudnya? Misal narik duitnya susah atau? Oh enggak, di sini kan ke ini Mas. Kadang kan dari M-Banking kan bisa Mas. Jadi malah mempermudah. Oh iya. Berarti Ibu di sini ada kegiatan ekonomi padi. Iya padi, jagung. Iya. Kan Ibu kurang tani ya, bersawah. Oh ya Ibu, saya izin nanya Ibu. Tadi saya udah kayak keliling-keliling di Desa Watawati ini, itu banyak banget logo kayak dana keistimewaan. Iya. Nah, Iya, dana keistimewaan. Nah, dana keistimewaan itu apa ya Ibu? Iya kan yang membangun ini kan dana dari situ. Oh, dana dari situ. Jadi semua dukungan dari dana keistimewaan. Ya. Untuk metode pembayaran yang Ibu gunakan sendiri masih menggunakan sistem tunai atau udah pakai kris seperti? Mbak, apa tunai? Tunai, semuanya di sini masih tunai ya berarti. Oke. Itu banyak yang dari mancanegara atau? Iya, dari mana-mana ada. Dari mana-mana ada. Ya waktu kemarin yang nginep di sini baru pulang tadi pagi. Oh, homestay juga ya Ibu. Oh.
Iya. Berarti pembayaran homestay juga uang tunai? Bayarnya itu tunai tapi dari Pokja, yang bayar ibu itu Pokja. Kalau di sini ada kuliner lokal yang khas gitu nggak? Ya ada, namanya blendrat. Ya, blendrat itu dari daun singkong. Oh, karena di sini banyaknya singkong ya. Saya juga penasaran kalau di sini ada kerajinan apa? Kalau soal kerajinan sih belum ada, Mbak. Iya. Ini kan baru pembelajaran, jadi belum ada yang apa ya namanya, yang ngasih tahu begini-begini, belum ada. Sosial ataupun kebudayaan di sini, norma dan sebagainya. Jadi di sini itu masih mengikuti adat ataupun tradisi di sini. Jadi di sini itu ada kesepakatan dari semua warga, bila mana ada yang melakukan kesalahan itu terkena sanksi. Dan juga di tempat di Wotawati itu mungkin terkait dengan sosial budayanya, mungkin terkait dengan di sini masih ada tempat-tempat yang disakralkan dan sebagainya. Kita juga harus menjaganya di sana. Misalkan kita pas berkunjung ataupun ke sana itu juga tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Di Desa Wotawati, aturan atau norma yang berlaku sebenarnya sama seperti di desa-desa pada umumnya, di mana rasa kekeluargaan masih sangat kental. Ada 3 norma utama yang paling terlihat di sini. Pertama, ada norma kesopanan. Contohnya, warga selalu menyapa saat berpapasan, dan anak muda sangat hormat kepada orang tua. Kedua, norma adat atau kebiasaan, yaitu tradisi gotong royong atau sambatan. Misalnya, kalau ada tetangga yang mau bangun rumah atau punya hajat, warga lain pasti datang membantu tanpa diminta. Ketiga adalah norma agama, di mana warga taat menjalankan ibadah dan sering mengadakan acara silaturahmi bersama. Jika ada warga yang melanggar aturan-aturan ini, mereka biasanya tidak dihukum secara hukum formal, tapi terkena sanksi sosial. Sanksinya bisa berupa teguran dari sesepuh desa, atau yang paling terasa adalah diomongin tetangga dan merasa dikucilkan. Rasa malu inilah yang membuat warga di sini sangat menjaga sikap agar tidak menyimpang dari kebiasaan desa. Norma-norma ini sangat penting bagi warga Wotawati agar kehidupan mereka tetap rukun dan damai. Tanpa aturan tidak tertulis ini, desa bisa jadi tidak beraturan dan rasa gotong royongnya bisa hilang. Dengan tetap menjaga sopan santun dan saling bantu, identitas desa Wotawati sebagai desa yang ramah dan kompak tetap terjaga, meski zaman sudah semakin modern. Dari kegiatan studi outdoor di Desa Wotawati, kami dapat memahami bahwa desa ini memiliki keterkaitan antara sejarah, kondisi geografis, kehidupan sosial, dan aktivitas ekonomi masyarakatnya. Jejak sejarah yang ada memberikan gambaran masa lalu. Kondisi alam memengaruhi pola kehidupan, sementara interaksi sosial dan kegiatan ekonomi menunjukkan bagaimana masyarakat bertahan dan berkembang hingga sekarang. Melalui pengamatan langsung, kami bisa melihat bagaimana sejarah, kondisi alam, dan aktivitas masyarakat saling berkaitan dan membentuk karakter desa hingga saat ini. Melalui kegiatan ini, kami belajar bahwa pelajaran tidak hanya bisa dilakukan di dalam kelas. Dengan turun langsung ke lapangan, kami bisa melihat bagaimana teori sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi saling berhubungan dalam kehidupan nyata. Makasih, Bu.